Setelah buron 2 tahun, tim tabur Kejaksaan Tinggi Gorontalo bekerja sama dengan Barreskrim Polri bersama Polda Kalimantan Barat mengungkap tindak pidana kasus illegal logging alias penambangan liar di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Polisi menyebut pelaku illegal logging meraup untung hingga 1,6 miliar rupiah. Cagar biosfer Giamsiak kecil di Riau rusak akibat praktik penebangan liar atau illegal logging. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah hutan yang sangat luas. Menurut KLHK, luas lahan hutan di dataran Indonesia sekitar 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, dan juga menjadi paru-paru dunia. Hutan juga berperan penting bagi kehidupan seperti menjadi sumber oksigen, untuk menjaga kualitas air. Indonesia, dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia, mampu berperan penting dalam mengurangi emisi dunia melalui karbon sink. Namun, luasnya hutan di Indonesia dapat menjadi ancaman akan isu keamanan lingkungan. Seiring berkembangan zaman, seperti deforestasi, pembakaran hutan, untuk membuka lahan baik pertanian maupun industri, illegal logging, yang berakibat munculnya permasalahan lingkungan seperti bencana alam, ancaman punahnya keanekaragaman flora dan fauna, dan juga dalam jangka waktu yang panjang akan mempengaruhi perubahan iklim. Nah, menurut KLHK pada tahun 2018, pada jangka tahun 2014 sampai 2015, angka deforestasi hutan di Indonesia meningkat sekitar 0,82 hektar per tahun, yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki angka deforestasi yang tinggi. Krisis lingkungan global merupakan salah satu krisis yang menjadi dasar dari perkembangan NGO. Kesadaran masyarakat akan pentingnya isu lingkungan mendorong adanya pertumbuhan NGO lingkungan atau ENGO. Peran dari ENGO membantu mengatasi kekurangan dalam hukum internasional dan berperan dalam menetapkan prioritas dan penerapan norma internasional terkait dengan isu lingkungan. Dalam bekerja sama, ENGO tidak memiliki keterikatan yang mengikat atau bersifat universal. ENGO berperan sebagai pelaku tawar-menawar yang independen dalam politik internasional. Kemampuan ENGO seperti mengakses bantuan dana, menarik perhatian media, meningkatkan komunikasi, serta penyedia informasi yang relevan digunakan untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan institusi internasional. Greenpeace menjadi salah satu aktor ENGO yang berperan penting dalam politik internasional. Meningkatnya angka deforestasi di Indonesia tidak hanya menarik perhatian dari pemerintah Indonesia. Kasus illegal logging yang ada di Indonesia juga menjadi perhatian aktor internasional NGO yakni Greenpeace. Perhatian Greenpeace terhadap tingginya kasus illegal logging di Indonesia tidak hanya disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, namun juga anggapan Greenpeace bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani isu lingkungan yang terjadi. Selanjutnya, Greenpeace juga menunjukkan ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam menerapkan moratorium hutan dan lahan gambut, sehingga area hutan yang dilindungi ikut terdampak deforestasi. Selain itu, Greenpeace juga memahami kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Greenpeace dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia seperti illegal logging yang berdampak pada kerusakan hutan. Melalui strategi tersebut, Greenpeace bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu illegal logging yang terjadi di Indonesia, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap penanganan kasus illegal logging, sehingga dampak kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dapat berkurang, dan hutan di Indonesia dapat terlindungi dengan baik. Selanjutnya, gambaran umum Greenpeace Indonesia. Greenpeace merupakan jaringan organisasi non-pemerintah internasional yang bertujuan untuk melawan sistem yang mengancam keselamatan lingkungan lebih lanjut. Greenpeace sendiri memiliki misi untuk melindungi keragaman dalam berbagai bentuk, seperti mencegah polusi dan penyalahgunaan sumber daya alam baik air, tanah, maupun udara, dan menghentikan ancaman nuklir serta mempromosikan perdamaian dan menghapuskan tindak kekerasan global. Selanjutnya, Greenpeace sendiri terbagi ke dalam beberapa organisasi nasional dan regional yang bertugas untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program kampanye terkait lingkungan.
masing-masing organi tersebut terdiri dari entitas kepengurusan sendiri yang terpisah dari Greenpeace International, salah satu organisasi nasional di bawah mekanisme Greenpeace, menggabungkan kerangka regulasi domestik dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Greenpeace International dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Indonesia sendiri memiliki area hutan yang sangat luas, tetapi terus mengalami penurunan luas dengan signifikan, yang menyebabkan polusi pemanasan global. Indonesia berada di peringkat kelima di dunia atau sebesar 5%. Dari total emisi yang diproduksi secara global, pada periode tahun 2013 sampai 2014, total deforestasi di Indonesia mencapai 3.970,9 hektar dengan luas kawasan hutan adalah 292.533,9 hektar. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan pada periode tahun 2014 sampai 2015. Yang mana angka deforestasi Indonesia mencapai 1.092.181,5 hektar dengan lebih dari 800.000 hektar di antaranya merupakan kawasan hutan. Berdasarkan data dari United Nations Environment Program, sebagian besar deforestasi tersebut diakibatkan oleh illegal logging dengan persentase mencapai 73-88%. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sempat muncul sebagai negara dengan kasus illegal logging terbanyak di dunia, dengan mayoritas pembalakan yang terjadi di hutan Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Illegal logging tidak hanya berdampak secara langsung terhadap lingkungan, tapi juga masyarakat Indonesia sendiri. Pada periode tahun 2003 sampai 2014, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian besar senilai 9 US dollar miliar dari korupsi dan retribusi penjualan kayu hasil illegal logging. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003 sampai 2015, Indonesia memproduksi 772,8 juta meter kubik kayu, yang mana 629,1 juta meter kubik diantaranya dijual secara ilegal di pasar gelap. Akibatnya Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara hingga 6,5 sampai 8,9 miliar US dollar. Sedangkan pelaku illegal logging mendapatkan keuntungan setidaknya 60,7 sampai 81,4 miliar US dollar dalam periode yang sama. Mirisnya, sebagian besar produksi kayu ilegal tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan jumlah kayu domestik. Selanjutnya adalah solusi dari permasalahan illegal logging di Indonesia, yaitu peran Greenpeace sebagai NGO dalam menangani kasus illegal logging yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kampanye anti kerusakan hutan. Dalam menangani kasus illegal logging di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan Greenpeace adalah dengan melakukan berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu tertentu. Misalnya saja kampanye Zero Deforestation yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan menargetkan perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit yang mendapatkan atau memperas lahan perkebunannya melalui aktivitas illegal logging. Yang kedua yaitu menerapkan politik informasi. Politik informasi merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Greenpeace Indonesia, yaitu dengan cara memanfaatkan informasi yang dimiliki untuk mengajak dan menghimbau masyarakat ataupun aktor-aktor lainnya yang berkaitan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang diinisiasi oleh Greenpeace
Dalam implementasinya, Greenpeace menggunakan situs resmi atau media sosial untuk memberikan informasi kepada audiens, baik dalam bentuk laporan, artikel, poster, atau petisi. Yang ketiga yaitu edukasi terhadap masyarakat melalui media sosial. Media sosial dan instrumen digital lainnya merupakan alat yang digunakan oleh Greenpeace dalam mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat terkait suatu isu. Hal tersebut karena umumnya masyarakat memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait isu sosial. Dalam hal ini, penggunaan media sosial secara strategis oleh Greenpeace memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran dan menginformasikan masyarakat terkait bahaya yang dimiliki dari kerusakan lingkungan, yang kemudian mendorong investigasi terhadap aktivitas perusakan lingkungan itu sendiri. Yang keempat yaitu advokasi dengan pemerintah. Advokasi dengan pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Greenpeace untuk mengatasi illegal logging di Indonesia. Hal tersebut karena Greenpeace menilai bahwa permasalahan illegal logging di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pemerintah sendiri. Misalnya saja membiarkan pengangkutan pohon-pohon hasil penebangan liar di hutan tanpa penindakan dan pemberian izin bagi perusahaan untuk memperluas atau membangun perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada berkurangnya habitat bagi satwa liar. Yang kelima yaitu kerjasama dengan NGO lingkungan lainnya. Kerjasama antara Greenpeace dengan NGO lain diawali dari penggunaan politik informasi oleh Greenpeace baik melalui situs resmi ataupun media sosial. Adanya informasi tersebut membuat NGO yang lain lebih memahami kondisi yang sebenarnya terjadi sehingga mereka pun ikut terlibat dalam upaya penyelesaian isu tertentu. Misalnya pada isu illegal logging yang dilakukan oleh Wilmar International dengan tujuan memperluas perkebunan kelapa sawit, di mana Greenpeace bekerja sama dengan NGO lokal yang bergerak di bidang lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Kelapa Sawit, Sawit Watch, dan Forest Watch Indonesia. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah melalui langkah-langkah tersebut, Greenpeace dapat berperan aktif dalam upaya mengurangi illegal logging di Indonesia dengan memanfaatkan persepsi masyarakat terhadap isu lingkungan dan posisi pemerintah sebagai pembuat keputusan.